Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Reza Wikol Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mereview tentang film yang berjudul Wall-E. Nah, Wall-E ini adalah sebuah film science fiction atau fiksi ilmiah yang diproduksi oleh Picture Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Nah, film ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2008 di Amerika Serikat. Kemudian identitas dari film ini yaitu judul film berjudul Wall-E dan genrenya animasi, petualangan, keluarga, romance, dan fiksi ilmiah. Film ini disutradarai oleh Andrew Stanton, kemudian diproduseri oleh Jimmy Morris, kemudian penulis skenario yaitu Andrew Stanton dan Pete Docter. Nah, tanggal rilisnya yaitu 27 Juni 2008 di Amerika Serikat. Lagu unggulan dalam film ini yaitu Down to Earth, kemudian musik digubah oleh Thomas Newman, dan studio produksi adalah Picture Animation Studio dan distributornya adalah Walt Disney Pictures. Dari film Wall-E ini meraih berbagai penghargaan, diantaranya animasi terbaik pada Academy Award, kemudian musik terbaik pada Academy Award, suntingan terbaik pada America Cinema Editor, kemudian film feature terbaik pada British Academy Award, kemudian skenario asli terbaik pada Chicago Film. Nah, dalam film Wall ini terdapat 3 pemeran utama. Yang pertama yaitu Ben Barnes sebagai pengisi suara Wall-E, kemudian Elisa Naik sebagai pengisi suara Eve, kemudian ada yang terakhir yaitu Jeff Garlin sebagai pengisi suara Captain B. McCree. Nah, dalam film Wall-E ini terdapat beberapa soundtrack. Yang pertama yaitu Put on Your Sunday Clothes, yaitu yang kedua ada It Only Takes a Moment, yang ketiga ada La Vie and Rose, kemudian yang terakhir ada Down to Earth. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang sinopsis dari film Wall-E ini. Jadi ceritanya itu pada abad ke-22 terdapat sebuah perusahaan raksasa yang bernama Buy and Launch. Nah, perusahaan raksasa ini ingin menguasai bumi demi mengatur kelayakan yang ada di kelayakan hidup manusia. Nah, di mana pada masa itu sudah sangat dipenuhi oleh sampah. Kemudian sehingga perusahaan BNL ini berinisiatif dalam membuat sebuah program, yaitu menciptakan sebuah robot yang ditanamkan kecerdasan untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Maka diciptakanlah sebuah robot yang mampu membereskan permasalahan tersebut. Robot itu bernama Wall-E yang memiliki kepanjangan Waste Allocation Love Leaves Earth Class, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti pengangkat beban alokasi limbah kelas bumi. Robot kecil inilah yang bertugas untuk sebagai pembersih di muka bumi. Awalnya robot Wall-E memiliki jumlah populasi ratusan ribu. Akan tetapi setelah melewati kehidupan berabad-abad, Wall-E pun perlahan-lahan rusak, dan tetapi setelah melewati itu hanya tersisa satu robot saja. Maka daripada itu manusia berbondong-bondong untuk meninggalkan muka bumi menggunakan pesawat luar angkasa. Kehidupan Wall-E ternyata tidak hanya sendiri. Dia ditemani oleh seekor kecoa yang hari-harinya dilalui hanya untuk membersihkan sampah. Nah, dalam kurun waktu yang lama, Wall-E memiliki kehidupan yang sama. Dan ternyata, Wall-E mengalami perkembangan kecerdasan yang lebih dan mengalami perubahan dalam perasaannya. Karena Wall-E sering mendengarkan musik pada era tahun 65-an dan sering menonton video, yaitu salah satunya It Only Takes a Moment. Di mana di film tersebut mengajarkan kepadanya untuk memiliki perasaan. Nah, suatu saat ketika Wall-E sedang menjalankan aktivitasnya sebagai robot pembersih lingkungan, Wall-E menemukan sebuah bibit tanaman. Dengan perkembangan kecerdasan yang ia punya, maka ia menaruh bibit tanaman tersebut ke dalam sepatu usang dan merawatnya. Tidak lama kemudian, mendaratlah sebuah robot yang bertugas untuk mencari sisa-sisa kehidupan yang ada di muka bumi ini. Maka Wall-E menemuinya, dan Wall-E memberikan bibit tanaman tersebut kepada robot tersebut yang bernama Eve. Nah, kemudian Eve menaruh bibit tanaman tersebut ke dalam tubuhnya, dan tidak lama Eve tiba-tiba menjadi nonaktif. Seketika Wall-E di situ panik dan mencari cara untuk mengaktifkan tubuh Eve kembali. Nah, dalam proses itu, tiba-tiba pesawat luar angkasa menarik Eve ke dalamnya, dan Wall-E mengikutinya dan berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat luar angkasa tersebut. Di dalam pesawat, Wall-E dianggap sebagai ancaman yang mengikut dari bumi, sehingga Wall-E harus dikeluarkan dari pesawat. Wall-E yang terlanjur mengejar Eve kemudian mencari cara dalam menemukan dan meloloskan diri dari pesawat luar angkasa tersebut. Dalam pencariannya, Wall-E berhasil bertemu dengan Eve dalam ruang perbaikan. Nah, di situ Eve dan Wall-E memberikan bibit tanaman tersebut kepada kapten pesawat yang bernama Captain B. McCree itu, dan memberikannya sebagai salah satu sampel bahan percobaan untuk mengembalikan kehidupan di muka bumi. Pada akhir cerita,
Eve dan Wall-E dikembalikan ke muka bumi. Saat sampai di bumi, kedua robot tersebut sama-sama nonaktif. Akan tetapi Wall-E mengalami kerusakan yang parah, sehingga di akhir cerita ini Wall-E mengalami kehilangan ingatan sehingga dia tidak mengenal lagi siapa itu Eve. Nah, pada akhir cerita ini Wall-E di sini menjadi sangat sedih, sehingga pada akhir cerita di saat itu Eve menyentuhkan keningnya ke kening Wall-E, dan ketika Wall-E pun di situ kembali lagi akan keingatannya yang dulu. Dan mengenai kelanjutan kehidupan manusia dan robot ini dapat dilihat pada lukisan-lukisan di akhir cerita atau di kredit pada akhir cerita film ini. Kemudian setelah membahas sinopsis tadi, kita dapat menyimpulkan di dalam film ini terdapat berbagai macam robot yang dengan fungsinya masing-masing. Namun pada film ini hanya berfokus kepada dua robot saja, yaitu Wall-E yang merupakan robot pembersih sampah dan Eve yang sebagai robot yang dikirim untuk mencari kehidupan yang ada di muka bumi. Dan menurut saya kelebihan dari film ini yaitu mengandung makna secara umum, segala sesuatu itu bisa dicapai dengan berusaha dan kerja keras. Dan juga pada film ini kita sebagai manusia diajarkan untuk lebih cinta kepada alam dan melestarikannya, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari film ini menurut saya itu di film ini hanya sedikit sekali dialog antara pemain, sehingga penonton agak sulit dan mengerti tentang maksud dari yang dibicarakan para tokoh di film ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.